Pemeriksaan fisik dimulai dari kita menimbang hewan dengan timbangan. Fungsinya ini dalam pengobatan nantinya. Dalam pemberian obat, dosis obat itu sesuai dengan kebutuhan kucing. Selanjutnya mengukur pulsus kucing pada arteri femoralis di media femur. Ini kita hitung dalam satuan per menit. Untuk mengukur frekuensi nafas, kita bisa lihat dari antara torak dan abdomen. Kita lihat kembang kempisnya. Namun jika hewan yang berbulu tebal seperti kucing ini, itu kita dapat menghitung frekuensi nafasnya melalui punggung tangan. Pada saat dia ekspirasi atau menghembuskan nafas, itu kita bisa hitung, dan hitungannya itu dalam satuan per menit. Jika susah atau sulit dihandle bisa 15 detik, namun dikali 4 hingga satuannya per menit. Dalam mengukur suhu tubuh kucing, kita menggunakan alat termometer. Termometer ini dimasukkan melalui anus kucing, lalu sampai terdengar bip, kemudian kita keluarkan, lalu catat pada ambulator. Selanjutnya pemeriksaan sistemik, yaitu yang dimulai dari regio kepala. Nah, pada regio kepala ini kita lakukan pemeriksaan pada telinga, di mana kita melihat adanya kotoran di dalam telinga. Nah, biasanya pada kotoran ini terdapat kutu yang membuat telinga kucing menjadi infeksi. Kemudian kita juga lihat pada tepian telinga kucing. Nah, di sini biasanya terdapat kerak akibat dari skabies. Nah, ini sangat perlu kita periksa di kedua telinga. Selanjutnya kita memeriksa mata kucing. Nah, di sini kita lihat konjungtiva dari mata kucing, di mana selaputnya itu berwarna rose atau merah muda. Ini menandakan normal. Kemudian kita lihat skleranya dan bersih ya, warna putih. Kemudian jika dilakukan pemeriksaan pada konjungtiva, selaputnya berwarna pucat, ini menandakan anemia. Kemudian jika berwarna cyanosis atau kebiru-biruan, ini menandakan bahwa kurangnya suplai oksigen dalam darah. Kemudian jika berwarna kuning atau jaundice berarti menandakan adanya bilirubin yang tinggi dalam darah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada hidung. Di sini kita lihat cermin hidung, apakah basah atau kering. Kalau basah itu berarti kucing flu, dan kering itu menandakan dehidrasi. Dan juga kita melihat leleran pada hidung, apakah ada atau tidak. Nah, di sini kucingnya normal ya. Selanjutnya pemeriksaan pada rongga mulut kucing. Di sini kita bisa memeriksa dengan CRT, capillary refill time, di mana caranya itu menekan gusi kucing lalu menunggu sampai kembali merah seperti semula. Biasanya normalnya itu 2 detik. Kemudian pada rongga mulut juga kita bisa melakukan mencium atau membaui apakah baunya bau makanan, lalu lihat apakah ada ulcer dalam rongga mulut. Selanjutnya kita menguji turgor kulit. Nah, pada turgor kulit ini caranya kita mengangkat kulit yang berada di daerah puduknya, lalu kita lepaskan dan hitung sampai kulit keadaan semula. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui apakah kucing mengalami dehidrasi. Selanjutnya pemeriksaan pada kulit dan rambut kucing. Di sini kita lihat apakah di rambutnya ini terdapat kutu ataupun caplak, tungau, dan pada kulitnya terdapat jamur atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi. Nah, di sini kita lakukan palpasi pada saluran pencernaan kucing, di mana kita bisa palpasi ususnya ataupun bisa pada ginjalnya apakah ada terjadi pembengkakan atau tidak. Juga bisa pada vesika urinarinya. Kita lihat apakah ada kesakitan pada saat dipalpasi. Nah, ini menandakan adanya kalkuli atau batu pada vesika urinari.
Selanjutnya kita memeriksa palpasi pada limfonodus, yaitu limfonodus axillaris, limfonodus prescapularis, dan limfonodus poplitea. Nah, fungsinya di sini untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kucing tersebut. Nah, jika terjadi pembengkakan, sudah dipastikan bahwa daerah tersebut mengalami peradangan atau sakit. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Di sini kita memeriksa pada area bagian torak, yaitu alat peredaran darah, yaitu pada jantung, di mana berada pada sebelah kiri kucing pada bagian medianya. Kita di sini memeriksa bunyi abnormal dari jantung, biasanya yaitu bunyi murmur. Selain pada jantung, kita juga bisa memeriksa secara auskultasi, yaitu pada paru-paru, alat pernafasan, di mana di sini pada saat kucing bernafas kita bisa mendengar suara, biasanya suara abnormal, yaitu krepitasi pada saat kucing bernafas. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada anus. Di sini kita melihat apakah anus kotor ataupun warna mukosa dari anus tersebut.